Shalom semuanya. Dapatkah satu kata sederhana dalam doa memiliki kekuatan untuk menggerakkan surga? Pertimbangkan ini. Petrus berkata kepada orang lumpuh, "Dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah." Dan seketika kaki yang lemah menjadi kuat. Kalau kuasa Tuhan bisa turun hanya dengan satu kalimat saja, maka betullah doa itu sebenarnya tidak perlu bertele-tele. Oleh karena itu, kita akan mengungkap 7 kata kuat yang ditemukan dalam Alkitab, di mana kata-kata ini tidak hanya dapat membuat doa Anda menjadi lebih berkuasa, tetapi juga bisa langsung menyelaraskan hati Anda dengan kehendak Tuhan. Hafalkan 7 kata ini, gunakan salah satu atau lebih dalam doa-doa Anda, dan lihat bagaimana doa Anda bisa pada akhirnya menggerakkan kuasa surga yang mengubah keadaan. Mari kita mulai. Kata pertama, Maranatha, yang diambil dari 1 Korintus 16 ayat 22b. Maranatha. Maranatha adalah ungkapan dari bahasa Aram yang artinya datanglah Tuhan. Jika orang Yahudi memiliki shalom sebagai salam yang berarti damai sejahtera, maka orang-orang Kristen masa lampau yang hidup di bawah penganiayaan Romawi menggunakan Maranatha sebagai salam mereka. Karena mereka memahami bahwa kedamaian sejati hanya akan terjadi bila Tuhan Yesus telah datang kembali. Jadi ketika Anda mengatakan Maranatha di dalam doa, Anda tidak hanya sedang berharap Yesus segera datang kembali, tetapi Anda sedang memanggil Sang Raja untuk memerintah atas hidup Anda saat ini. Sebut Maranatha dalam doa, maka Anda pada dasarnya sedang berkata, "Ya Tuhan, hadir dan campur tanganlah dalam situasi yang aku hadapi saat ini." Segala harapan yang menghibur kita terkandung dalam satu kata ini, Maranatha. Harapan terbesar tentu adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk menghapus air mata. Tetapi bahkan sebelum hari itu tiba, menyadari bahwa Dia hadir dan mau campur tangan dalam hidup kita, itu sudah menjadi sebuah penghiburan yang luar biasa. Maka di saat putus asa, khawatir, atau cemas, ucapkanlah Maranatha di dalam doa. Ingatlah, keadaan Anda saat ini bukanlah akhir. Seruan ini akan didengar Tuhan, dan Dia akan segera menolong, entah dengan mengubah situasi langsung atau memberi Anda kekuatan untuk bisa bersabar menantikan waktunya yang sempurna tiba. Kata kedua, jadilah kehendakmu, yang diambil dari Matius 6 ayat 10b. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kata sederhana yang diambil dari doa Bapa kami ini melambangkan penyerahan diri kita sepenuhnya pada hikmat dan tujuan Tuhan. Sekali lagi, ketika Anda mengucapkan jadilah kehendakmu, Anda benar-benar mengakui hak kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Anda sedang menyatakan bahwa hikmatnya lebih tinggi dari logika Anda. Anda benar-benar sedang mengharapkan dapat menyaksikan sendiri kasih setianya yang kekal. Bahkan dengan mengucapkan jadilah kehendakmu, Anda telah sungguh mempercayai bahwa rencana Tuhan yang dijanjikan indah itu sungguh benar adanya, sehingga Anda mau berserah total, mau menyelaraskan diri dengan kehendaknya, karena disitulah letak dari kemenangan sejati. Bukankah ini juga adalah doa yang diucapkan Yesus di Taman Getsemani? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Maka jadilah kehendakmu, bukanlah kata-kata pasrah tanpa harapan, melainkan keberanian untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Anda tidak lagi bersikeras pada kehendak sendiri.
dan ini akan mendatangkan mujizat, bahkan langsung terjadi di dalam diri Anda sendiri, yakni hati Anda langsung berubah menjadi serupa dengan hati Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Wow, luar biasa. Dan tentu saja ketika hati sudah selaras dengan Tuhan, kita bisa yakin bahwa mujizat-mujizat lain akan terjadi juga dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Kata ketiga, aku percaya, yang didasarkan pada Markus 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jika rupiah adalah mata uang Indonesia, maka iman adalah mata uang surga. Ini betulan. Sehingga bagi kerajaan surga, orang yang paling kaya adalah orang yang mempunyai iman yang teguh. Artinya, dalam kerajaan surga yang berhak membeli janji-janji Tuhan bukanlah mereka yang memiliki kekayaan dunia, tetapi mereka yang memiliki iman yang kuat dan benar. Jadi, jika Anda ingin berlimpah dalam janji Tuhan, pastikan Anda kaya dalam iman, yakni selalu memiliki rasa percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ucapkanlah kata "Aku percaya" terus di dalam doa Anda, karena ini dapat mendorong lahirnya sebuah doa yang berkuasa. Bawa dalam doa segala aspek dalam hidup Anda, baik itu kesehatan Anda, keuangan Anda, hubungan, karir, maupun pendidikan Anda. Ketahuilah, banyak orang yang meremehkan kekuatan doa, karena selain memang doa itu bekerja di dunia yang tidak terlihat, iblis juga sering mencoba membuat orang percaya bahwa doa tidak akan berhasil, bahwa Tuhan tidak akan mendengarkan. Sehingga banyak dari mereka akhirnya tidak mendapat apa-apa. Tapi kata "aku percaya" menghancurkan kebohongan itu. Itulah sebabnya saat kita berdoa, katakanlah "aku percaya". Dan seperti yang Yesus katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka percayalah kita akan melihat apa saja yang kita doakan nyata terjadi dalam versi terbaiknya di dalam kehidupan kita. Kata keempat, sucikanlah aku. Ini didasarkan pada Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kata ini berasal dari Mazmur 51 yang ditulis oleh Daud setelah melakukan dosa dengan Batsyeba. Dan ini sangat berkuasa karena mengungkapkan kebutuhan kita akan sebuah pembersihan ilahi dari tindakan, sikap, maupun hati yang selama ini sudah banyak menghalangi kita untuk bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti lirik lagu yang berbunyi, "Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu." Kata ini mencerminkan kerinduan dan keinginan kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan atau menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi Anda mau jujur kepada Tuhan bahwa banyak pelanggaran, kejahatan, dan dosa telah Anda lakukan di dalam hidup. Ini tidak mudah loh. Coba jujur, apakah mudah mengakui pelanggaran, kejahatan, maupun dosa kepada Tuhan? Jujur, tidak. Terlebih bila kita merasa selalu jadi pihak yang diperlakukan tidak adil. Padahal ketahuilah bahwa ketiga ini, apapun bentuknya, adalah tindakan yang melawan Tuhan. Dan sesungguhnya semenjak Adam dan Hawa telah dilakukan oleh semua manusia, termasuk orang yang paling terlihat benar sekalipun. Maka ucapkanlah dengan penuh kerinduan, "Sucikanlah aku," karena ini dapat meruntuhkan tembok penghalang antara kita dengan Tuhan, sehingga memberi jalan bagi kuasa Tuhan untuk dapat mengalir ke dalam hidup kita.
Dan tidak kalah pentingnya, dengan mengucapkan sucikanlah aku, kita mengakui bahwa kita tidak dapat membersihkan diri kita sendiri dan mengakui kita ini butuh sekali kasih karunia dari Tuhan. Inilah bentuk kerendahan hati di hadapan Tuhan yang adalah kunci suksesnya Daud dalam hidup. Kata kelima, pulihkanlah aku. Ini didasarkan pada Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Kita adalah orang Kristen. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa semenjak dari dahulu, sumber utama dari kesembuhan dan pemulihan itu adalah Tuhan. Ya, dokter uang atau apapun usaha manusia hanyalah alat. Kata pulihkan aku, ini muncul dari doa bangsa Israel yang merindukan pemulihan saat mereka dibuang ke Babel. Saat di mana mereka sedang berada dalam masa krisis, di mana mereka lagi mengalami periode gelap yang panjang. Bukankah sebagian dari kita ada yang juga lagi mengalami masa krisis dan sedang menjalani periode gelap yang sudah terlampau lama? Maka segera ucapkan kata, pulihkan aku, terus dalam doa Anda. Dan sama seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, janji ini berlaku juga bagi Anda. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakan. Jadi bagi yang sedang merasa sudah kehilangan segalanya, seperti hidup ini sudah tidak sama lagi dengan 10 tahun lalu. Semua sudah hilang, entah itu kesehatan, harta, hubungan, atau apapun. Bahkan, tiada seorang pun yang bisa menyadari kehadiran Anda, apalagi menanyakannya. Ucapkanlah terus, pulihkan aku dalam doa Anda, dan peganglah janji itu. Ingatlah kata Tuhan, bahwa aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Ini artinya Tuhan sendirilah yang akan menemui Anda untuk memberikan pemulihan. Jadi, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kata keenam, lindungilah aku. Ini didasarkan pada Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jika manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh, maka serangan pun bisa menyasar ketiganya. Tubuh mudah dipahami karena kita sangat sadar akan keberadaannya. Serangan terhadap tubuh bisa berupa penyakit, bencana, atau penderitaan fisik lainnya. Jiwa adalah pusat emosi, pikiran, dan kehendak kita. Ketika diserang, dampaknya bisa berupa stres, kecemasan, depresi, ketakutan, atau kebingungan. Roh adalah bagian terdalam yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Serangan terhadap roh bisa berupa kelemahan iman, keputusasaan rohani, rasa jauh dari Tuhan, atau godaan untuk berpaling dari kebenaran. Ini seringkali terjadi secara halus, bisa membuat seseorang kehilangan gairah untuk berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, bahkan berbuat kasih. Sungguh rentan ya jadi manusia. Karena itu, ucapkanlah kata, lindungilah aku, yang diambil dari Mazmur 91 ini, terus dalam doa Anda untuk memohon perlindungan Tuhan terhadap tubuh, jiwa, dan roh Anda. Lihat, perlindungan Tuhan itu digambarkan seperti burung yang melindungi anaknya. Di bawah sayapnya, kita akan berlindung. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu lembut dan personal, yang mengasihi kita bahkan ketika kita masih jauh darinya.
Lebih dari itu, Dia juga adalah Bapa yang memiliki pasukan malaikat terlatih, siap diperintahkan untuk menjaga kita agar jangan sampai segala sesuatu terjadi melebihi kekuatan kita. Sekarang kita akan memasuki kata terakhir dalam video ini, dan yang mungkin paling dahsyat. Kata ketujuh, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Ini didasarkan pada Habakuk 3 ayat 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Tahukah Anda bahwa 2/3 bumi ini, tepatnya 71%, adalah air yang menutupi dasar laut? Ya, orang zaman dahulu berpikir bahwa bagian terbawah dari laut itu datar, tetapi ternyata memiliki permukaan yang mirip dengan di daratan. Ada gunung di bawah laut, ada dataran luas, bahkan ada jurang, di mana yang terdalam adalah Palung Mariana. Ini untuk menggambarkan bahwa tidak usah alam semesta, bumi ini ternyata luas banget. Jakarta dengan Bandung di peta hanya beberapa senti, tapi kalau kita jalan kaki ke sana, mungkin bisa semingguan baru sampai karena capek. Dan ternyata terdapat janji Tuhan yang dahsyat dalam Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Percaya atau tidak, janji ini pasti akan terwujud di masa depan. Dan ketika kita mengucapkan kata, nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam doa kita, ini secara langsung kita sedang memohon untuk diberikan gambaran, walau hanya sekilas saja, tentang perwujudan janji dahsyat kemuliaan Tuhan yang memenuhi bumi seperti air menutupi dasar laut ke dalam pengalaman kita saat ini. Jika Mazmur berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah, maka kita memohon agar kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan melalui kehidupan atau ke dalam keadaan kita. Dengan kata lain, kita sedang meminta agar Tuhan menunjukkan kuasa dan hadiratnya secara nyata di tengah situasi kita. Seperti Musa yang berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Doa ini adalah seruan untuk mengalami lebih dari sekedar teori tentang Tuhan, tetapi sebuah perjumpaan dengan kemuliaan-Nya yang mengubahkan. Ketika kita berdoa, nyatakanlah kemuliaan-Mu, kita membuka diri bagi Tuhan untuk bekerja dengan caranya, entah itu melalui kelepasan, pemulihan, atau bahkan keteguhan hati di tengah proses yang berat. Dan di atas segalanya, kita bersedia untuk mau bekerja untuk menyebarkan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan ke seluruh bumi, membawa perubahan kemanapun pengetahuan itu pergi. Sehingga ketika Anda mengucapkan, nyatakanlah kemuliaan-Mu terus dalam doa, bukan saja Anda sedang berurusan dengan masa kini, tetapi ini juga tentang akhir zaman, bahwa Anda bersedia untuk ikut serta dalam pemenuhan akhir dari janji Tuhan, yakni bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar laut. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, jika mau Anda bisa menghafalkan ketujuh kata ini, yakni Maranatha, jadilah kehendak-Mu, aku percaya, sucikanlah aku, pulihkan aku, lindungilah aku, dan nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab ketujuh kata ini sesungguhnya dapat menjadi kerangka kerja kita dalam berdoa. Bisa pilih satu atau lebih untuk diucapkan dalam doa sesuai kebutuhan. Tentu kita tahu bahwa tujuh kata ini bukanlah mantra ajaib, melainkan tujuh kata ini dapat memantik atau memicu sebuah sikap yang sangat selaras dengan apa yang Tuhan mau itu ada dalam hidup kita. Maranatha, sikap yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu,
sikap berserah total kepada Tuhan. Aku percaya, sikap iman yang teguh. Sucikanlah aku, sikap mengejar kekudusan. Pulihkanlah aku, sikap terbuka untuk mau sembuh. Lindungilah aku, sikap mempercayai keamanan itu berada di dalam Tuhan. Dan nyatakanlah kemuliaan-Mu akan memicu sikap keinginan untuk memuliakan nama Tuhan. Sikap-sikap inilah yang sejatinya akan menghadirkan berkat luar biasa dalam hidup kita. Maka pahami selalu dan doakanlah selalu. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.